Selimut apa? Ay, mereka mau beauty kali. Kayaknya mau beauty. Beauty apa? Live juga gue nih. Udah lama nggak live guys. Kamu lagi nggak live? Siapa yang kemarin nonton Beyond Combat? Seru banget ya. Andi Cobra sama Jaden kalah. Jaden gara-gara bahunya katanya. Aji sama KKJ kalah KKJ. Emang Kakak Cal sama itu kalah. Emang followers kamu ikutin Beyond? Kayaknya nggak semua ya. Followers kamu kan banyakan cewek. Taburai. Boleh apa? Yang sambal kemarin dikasih tuh namanya apa ya? Ada. Gimana menurut lo penampilan di Cobra bang? Menurut gue ya kalau kemarin dia bermain dengan semangat yang luar biasa, konsisten, sama benar-benar siap. Tapi kalau secara skill bukan meremehkan ya, Andi udah bagus. Tapi kalau dia masih pengen berlaga di combat celebrity, dia harus banyak perbaikin tekniknya deh. Karena kalau dia banyak perbaikin tekniknya, bisa serem banget. Siapa? Dr. Richard Lee. Masuk dia. Orang live TikTok, abang live IG. Kan Orang kita nggak tua, jualan, ya. Dok. Orang tua abangku katanya. Kan kita nggak jualan, Dok. Kita takut saingan sama lu. Dok, Dr. Richard, sabun muka gua lebih bagus dari sabun muka lu. Lebih murah lagi. Promoin, Dok. Lebih murah. Lu promoin dong sabun muka gua. Cuman 35.000. Kayak Doktif. Kamu tuh orangnya nggak, emang laki gue tuh terlalu laki sampai nggak peka gitu ya. Peka gua mah, cuma gua nggak suka orang ribut aja. Ngapain ribut-ribut? Kita berteman dengan semua pihak, bukan berarti ada yang musuhan terus langsung. Karena keributan itu tidak akan membawa Anda ke surga, guys. Cuma memang tidak bisa dihindari kadang-kadang. Jadi mau di-review nggak sama Dr. Richard? Masih aja dibahas ya? Nah, lumayan kalau di-review, dia kan juga tukang review. Satria Muda atau Prawira nih bang? Belum riset sih gua, belum bisa ngomong ya. Tapi kemarin prediksi gua Beyond Combat nggak ada yang meleset. Masa? Femi kan mempertahankan juara Asia ya, Sama Tsunami. lawan Tsunami dari Jepang. 40 tahun gila ya. Usia 40 tahun, Femi 20-an sekian. 28 kan? 28. Terus gue bilang sama Selos, kayaknya Femi kalah deh, kalah poin. Karena kalau kepengennya Femi menang, karena kalau Femi menang, dia jadi penantang peringkat pertama juara dunia. Tapi kalau dia kalah lawan Tsunami ini memang dia harus dari awal lagi, memang berat. Cuma gue bilang berat, belum bisa dia menang lawan Tsunami. Prediksi gue itu 1. Terus Putra Abdullah lawan Kakak Cal. Waktu Putra Abdullah lawan Kakak Cal, sorry to say, gue sih lihat Kakak Cal itu
potensinya besar, tapi jam terbangnya jauh. Abdullah itu udah jam terbang banyak banget cuy. Dan itu bukan main-main punya. Gue kan atlet ya, minimal kan POV gue tuh beda lah sama orang biasa pasti ngelihatnya. Walaupun gue bukan atlet combat sport, cuman gue ngelihat secara head to head sebenarnya kurang pas secara skillnya, masih jauh. Aku mau nanya deh yang. Terus Belum. Andi sama Jaden itu sebenarnya sama-sama menarik dan berimbang menurut gua. Cuman Jaden tuh unggul di IQ bermainnya sama footwork dan movingnya dia tuh bagus. Terus pukulan dia itu tajam dan body shotnya itu bagus. Andi kuat di endurance sama power dan persistensinya dia. Kelemahan masing-masing nih. Jaden agak lemah kalau dia udah digeruduk. Pasti dia akan meluk. Itu strategi yang pasti akan dilakukan. Gak mungkin enggak. Kalau dia nggak meluk atau nge-clinch, dia bisa habis. Dan itu benar. Karena itu kan strategi. Selama tidak dilarang toh. Andi udah tahu dia bakal di-clinch, dia nggak mau kasih, makanya dia bongkar terus. Cuman sayangnya kemarin menurut gua pertandingan itu agak terganggu dengan adanya cedera dari Jaden di bagian bahu kiri. Dan cedera itu sudah gua ketahui waktu gua bikin konten sama Jaden sebelum pertandingan ini. Cuma gua nggak masukin di videonya waktu di video pebasket sombong itu. Kenapa gue gak masukin? Karena gue gak mau sampai Andi tahu kelemahan si Jaden. Dan gue ngasih tahu si Jaden untuk segera melakukan proses terapi yang ketat. Kenapa? Karena gue bekas atlet. Gue pasti tahu ini perlu waktu dan disiplinnya harus kayak gimana. Gue udah ngomong, kalau lu gak terapi dengan benar, potong leher gue, pasti kambuh pas lu tanding nanti. Kenapa bisa kambuh pasti? Karena pada saat kita latihan itu tinju, memang pukulan kita kan kita tata tuh, ya kan? Terlihat pasti kan enak gitu ya. Tapi begitu lu tanding, adrenalin lu naik, lu kadang-kadang mukul tuh ngasal. Mau nggak mau, tujuannya ya lucky shot, nggak kena kan? Tapi itu gak masalah, cuman masalahnya adalah kalau otot mulu gak siap dan pernah ada cedera dan tidak di terapi, di recovery dengan benar, dia bisa kena, itu tak sekali aja kena, dia kayak kestrum gitu, dah, it's over, gitu. Nah kalau yang KKJ sama Ajis, memang kalau gue lihat daya ledak seorang KKJ itu besar. Karena otot-ototnya seorang KKJ itu adalah otot-otot eksplosif kalau di dunia atlet. Apa itu otot eksplosif? Otot yang meledak tapi secara endurance tidak panjang. Jadi dia akan punya ledakan yang lebih tinggi daripada orang yang punya otot endurance. Tapi dia tidak bisa bermain panjang biasanya. Nah kalau Ajis itu ototnya otot endurance yang sudah dilatih eksplosivitasnya. Sehingga kalau bermain panjang pasti KKJ akan kalah. Kedua, teknik bermain. KKJ tidak terasah dengan sangat baik. Sebenarnya secara potensi KKJ potensial sekali, udah gak usah ditanya. Tapi untuk menghadapi seorang Ajis yang sudah bermain di wilayah nasional, itu udah beda gamenya. Gue main basket juara PON, dan gue main basket bela nasional tim, dan gue main basket bela nasional tim di kejuaraan Asia, itu beda gamenya. Gameplaynya beda, musuhnya gak sama, pressure-nya beda, lawannya beda, semuanya beda. It's a different things gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang nonton, kalian harus ngerti bahwa semua itu perlu proses. Dan itu sama kayak kehidupan. Kehidupan itu perlu berproses sehingga kita mencapai titik-titik dan fase-fase tertentu dalam hidup kita dan tidak ada yang instan.
Dan kalian harus tahu semua yang kalah kemarin itu mereka itu akan belajar dari proses itu. Hujatan, kebencian, atau kata-kata yang tidak membuat hatinya orang itu nyaman, itu hanya menambah lebih banyak dosa-dosa kalian. Yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kalah adalah bentuk support. Do not give up. Kalau kita kalah, itu artinya kita perlu banyak melihat ke diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang bikin kita kalah gitu. Bukan karena kita nggak mampu menang, tapi ada hal yang Tuhan ingin kita belajar untuk mengenal diri kita lebih baik. Mungkin ada kesombongan, mungkin latihannya harus lebih keras, mungkin belum waktunya menang, tapi jangan stop di situ. When you're a fighter, you fight not because you always win. You fight because you know exactly bagaimana sakitnya ketika kalah itu, dan bagaimana sakitnya ketika kamu lagi naik-naiknya terus dibanting ke bawah. Artinya ada hal yang harus kita belajar. Satu, tetaplah membumi walaupun kau bekerja di langit. Tetaplah melihat sekitarmu walaupun sekarang ini kau sedang disanjung-sanjung. Jejakkan kakimu di tanah pada saat orang semua mengangkat-angkat dirimu. Gitu. Jadi itu aja sih kalau dari saya ya guys ya. Walaupun kalau saya disuruh naik ke atas ring juga saya tidak berani ya. Karena kalau ngomong tuh memang kelihatannya pasti pintar. Tapi orang-orang yang naik ke atas ring itu mereka lebih top dari kita semua. Karena untuk naik ke atas ring itu perlu nyali yang besar bos. Nggak gampang dan resiko yang besar. Bisa-bisa saja kena pukul geger otak, cacat seumur hidup gitu. Dan bayarannya belum tentu setimpal gitu. Tapi they fight for their heart gitu. Jadi jangan lukain lagi hati mereka yang kalah-kalah itu ya. Guys, itu aja sih pesan dari gue. Orang di Sukabumi yang viral, tolong diperhatiin bang. Oke, coba nanti gue cek ya. Kakak J harusnya menang ya bang. Kalau menurut gue sih tidak harusnya menang sih, kemarin memang belum waktunya dia menang. Masih jauh jalannya. Masih perlu banyak yang diperbaiki. Terutama counternya dia pada saat dia diserang balik. Terlalu overextension gerakannya yang menurut banyak orang sih perlu dibenahin sih. Tapi kalau itu dia dibenahin, banyak yang dibenahin sih. Wah, mantep banget. Makan apa bro katanya? Makan mie bro. Apalagi yang mau kita jawab? Salam dari NTT bang. Salam juga. Meledak lagi ya kemarin gunungnya. Iya. Kita ada kirim bantuan lagi kemarin ya. Iya, kirim lewat sekolah relawan. Lewat sekolah relawan ya. Kemarin meledak lagi ya. Sehat-sehat untuk semua warga NTT. Yang kemarin saya dengar ada letusan lagi. Aku juga udah kirim bantuan diam-diam. Sekarang jadi nggak diam-diam ya. Lewat sekolah relawan. Moga-moga semua yang terjadi cepat berlalu ya. Kasihan juga kita ngelihat kondisi-kondisi kalian di sana ya. Itu yang biru-biru kayak api apaan bang di atas ya? Itu apa? Pantulan akuarium kecil gua, no. Pantulan air, pantulan lampu di air, nembak ke atas. Merhatiin aja kan. Rotan Tasik gimana bang? Wih, gua nggak keburu nonton. Jadi pas gua tiba pertandingannya udah kelar. Jadi gua nggak bisa komen. Sini basket sama gua bang Den. Anjay. Gua udah nggak antusias main basket. Nggak tahu apa yang mau dibuktiin. Bang, boleh nggak minta modal buat nikah?
Lu harus kerja dan berusaha, jangan minta. Kalau buat nikah lu aja lu minta, berarti lu nggak sekomit itu ingin menikah. Karena menikah itu butuh pengorbanan. Dan kalau lu mau menikah, lu buktiin niat lu itu dengan lu kerja keras. Lu cari uangnya, lu buktiin sama pasangan lu buktiin sama calon mertua lu. Kalau lu bener-bener serius dan laki-laki tanggung jawab, baru lu bisa dihargai sama orang di sekitar lu. Tapi kalau apa-apa lu minta hanya demi untuk menikah, berarti lu nggak ngebangun karakter yang lu tuh kepengen bener-bener memperjuangkan sesuatu. Waktu nikah kan butuh uang. Habis nikah kan butuh uang lebih banyak. Ada mulut yang mesti dikasih. Kalau Dikasih nikahnya makan. aja minta, nanti gimana kalau punya anak? Manusia itu rata-rata nggak mau ngebangun kebiasaan yang baik. Mereka sukanya pengen instan, meminta supaya cepat melewati masalah hidupnya. Tapi sebenarnya masalah hidup itu, kalau mereka ngebangun kebiasaan yang baik, kalau nggak ada duit, mereka kerja keras, mereka cari keahlian, mereka belajar, dia peras keringatnya, dia berusaha mati-matian. Nanti kalau dia nggak ada duit, itu semuanya akan jadi duit. Orang akan percaya, orang lihat kamu bisa bekerja, orang kasih you uang. Tapi maunya pinjam dong, ini dong. Pinjam, ada orang pinjemin. Ngasih, ada orang ngasih. Tapi lu kehilangan alat pancing. Lu cuman makan ikan tiap hari, tapi lu gak bisa mancing. Lu gak bisa cari sendiri. Dan lu akhirnya jadi orang-orang yang diremehkan. Dan hanya dilihat sebelah mata. Ya kalau lu pengen hidup lu kayak gitu sih, ya pilihan lagi sih. Podcast lagi dong sama Cioli sama Biel. Iya, baru bisa nenek, tete, mama. Gue pernah baca artikel, kalau tinju artis bikin olahraga tinju nggak asik. Kurang nangkep gue. Tanggapan Ajis versus KKJ. Tadi udah bro. Gue nggak ulang lagi deh, capek juga, nggak enak. Apalagi podcast lagi dong, bang boxing nyok. Pinjem bang uang buat beli alat pancing anjay. Lu berarti dari tadi yang lu tangkep cuman itu doang ya. Bang kenapa ya yang punya utang ke kita lebih galak dari kita pas kita tagih? Itu biasanya manipulasi psikologi yang mereka coba berikan ke orang yang minjemin supaya orang itu takut, supaya mereka bisa mengulur waktu untuk membayar atau melunasi utangnya. Jadi itu cara mereka menyerang mental si yang meminjamkan, supaya yang minjem itu jadi males untuk nagih-nagih. Psikologi itu namanya, serangan psikologi guys. Bang hujan, jemuran udah diangkat, wanjay. Bang Densu, tips dong gimana biar lucu terus. Anjay, gimana caranya ya? Gue aja gak ngerasa diri gue lucu. Oke guys, live-nya udah kelamaan ya. Bye-bye, sehat-sehat ya. Nanti kita ketemu live-live berikutnya lah.